Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, asyhadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya, baik syukur dengan lisan, hati maupun juga syukur dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-72 atau hadis yang keempat pada bab taqwa. Kita mulai, bismillah. Ar-rabi'u, yang keempat, maksudnya hadis keempat dari bab taqwa. An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, dari Abu Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i, salah seorang sahabat dari suku Tai. Disebutkan sebelum beliau masuk Islam, beliau seorang yang beragama Nasrani. Beliau putra dari seorang penyair yang namanya Hatim At-Ta'i, yang juga dikenal karena kesopanan dan kemurahan hati di kalangan orang-orang Arab. Jadi termasuk juga dermawan. Adi bin Hatim ini termasuk di antara orang yang awal-awalnya menentang Islam, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Ada yang menyebutkan sekitar 20 tahun sejak Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam di Mekah. Beliau masuk Islam sekitar pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah di tahun ke-9. Disebutkan juga bahwa beliau mendapatkan hidayah setelah sebelumnya beliau pergi ke Syam ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah mulai menyebarkan Islam, mendekati ke tempat tinggal Adi bin Hatim ini. Akhirnya beliau bawa keluarganya untuk pindah ke negeri Syam di bawah kekuasaan orang Romawi. Dia anggap tinggal di sana lebih nyaman, ternyata setelah beberapa masa malah kondisinya lebih tidak mengenakan. Sampailah ada salah seorang saudarinya namanya Safanah bin Hatim At-Ta'i menceritakan tentang kondisi Madinah yang pernah beliau lewati dan sempat mampir di sana. Pada waktu itu Madinah sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh saudarinya yang sudah terlebih dahulu masuk Islam tentang berbagai hal yang terjadi di Madinah beserta dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya penasaran, berangkatlah Adi bin Hatim At-Ta'i ini ke Madinah.
guna menemui langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini beliau menganggap Nabi itu seperti raja, ya. Jadi kenabian itu seperti raja. Makanya itu yang tidak disukai oleh Adi bin Hatim awalnya, ya. Tapi mendengar apa yang diceritakan oleh saudarinya, akhirnya beliau penasaran dan berangkatlah beliau ke Madinah untuk memastikan apa yang diceritakan oleh saudarinya tersebut, ya. Maka kemudian sampailah beliau di Madinah dan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Kemudian terjadilah dialog. Rasulullah menanyakan tentang siapa dirinya. Beliau pun menyampaikan bahwa ana Adi bin Hatim, ya, saya Adi bin Hatim. Lalu kemudian Rasulullah berdiri mengajak Adi bin Hatim ini menuju rumah beliau, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perjalanan itu tiba-tiba ada seorang wanita tua, ya, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan berkenaan dengan kebutuhannya, dan itu didengarkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi seperti ini yang kemudian menjadikan Adi bin Hatim bertanya atau bergumam, apa betul dia ini seorang raja? Kalau seorang raja nggak mungkin seperti ini, ya. Tidak akan mungkin mendengarkan keluh kesah dari seorang wanita tua, itu pun di pinggir jalan, dalam hal ini bukan di tempat yang ditentukan, ya. Ini yang pertama yang menjadikan beliau kagum. Kemudian dilanjutkan, sampailah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil sebuah tempat duduk dari bantal, ya, diberikan kepada Adi bin Hatim, atau tersebut. Beliau pun bergumam, tidak mungkin seorang raja memberikan tempat duduknya kepada orang lain, ya. Dan sedang pada itu Rasulullah tidak menggunakan bantal karena memang cuma satu bantal yang ada di rumah beliau. Jadi beliau berpikir seperti itu. Kalau raja nggak mungkin, raja itu harus lebih baik tempat duduknya daripada yang lainnya. Setelah itu Adi bin Hatim atau tersebut mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehangatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan tamu, dalam menerima tamu itu menjadi hal tersendiri pada Adi bin Hatim tersebut. Dan beliau memastikan apa yang disampaikan oleh saudarinya Safanah betul adanya. Sampailah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan sebab Adi bin Hatim ini tidak mau masuk Islam, ya. Ya Adi, wahai Adi, ya, ada 3 hal yang mencegah kamu tidak mau masuk Islam. Yang pertama apa? Kamu melihat orang-orang Islam itu miskin, kata Rasulullah, ya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan sebuah janji bahwa telah dekat hari di mana kaum muslimin itu akan berbeda, di mana harta mereka itu akan berlimpah ruah. Jadi kalau kemudian kita ambil, Rasulullah mendapatkan informasi seperti ini tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keengganan Adi bin Hatim untuk masuk Islam itu salah satunya apa? Karena pengikut Rasulullah miskin-miskin, ya. Maka Rasul menyampaikan, suatu saat kamu akan mendapati kaum muslimin dalam kondisi hartanya melimpah ruah. Nah, kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, bahwa yang mencegah kamu masuk Islam karena apa? Kamu melihat sedikitnya jumlah kaum muslimin dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga menganggap kadang seperti itu, ya. Orang itu melihat, oh pengikutnya sedikit berarti nggak bagus. Yang bagus itu kalau pengikutnya banyak. Nah, seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan satu janji bahwa suatu hari kamu akan mendapati, wahai Adi, seorang perempuan yang dengan untanya itu melakukan safar dari Al-Quds menuju rumahnya tanpa ada sedikit pun rasa takut. Jadi walaupun dalam kondisi yang ada itu, perjalanan yang dilalui oleh seorang wanita, satu ini kalau perempuan, ya. Kalau laki-laki maksudnya ini perempuan, terjaga keamanannya selama perjalanan dia dengan jarak yang sangat panjang, dibahasakan dari Al-Quds, Palestina.
Nah, nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan yang ketiga, wahai Adi, yang mencegah kamu masuk agama Islam ini karena apa? Karena kamu melihat para penguasa, para raja itu bukan dari kaum muslim, banyak kan bukan orang muslim. Suatu saat kamu, wahai Adi, akan mendapati kaum muslimin diantara mereka akan menjadi penguasa dan menjadi raja. Dan betul, di mana pada masa sepeninggalan Rasulullah, di mana Adi bin Hatim ini masih hidup, beliau mendapati tiga hal tersebut. Ya, tiga hal tersebut. Pada masa Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini terutama, di mana satu, beliau menjadi raja, menjadi pemimpin, penguasa yang keadilannya dirasakan oleh bukan hanya oleh kaum muslimin tapi juga oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian termasuk diantaranya harta kaum muslimin berlimpah luas, sehingga pada waktu itu orang bingung mencari siapa yang berhak untuk menerima zakat. Saking makmurnya pada waktu itu ya. Kemudian beliau juga mendapati ada seorang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri, tidak ada rasa khawatir, dalam hal ini dia merasa aman dengan perjalanannya, tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini tiga kabar yang Rasulullah sampaikan kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, dan kemudian beliau pun mendapatinya. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu ini dari Rasulullah adalah hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, ya. Summa ro'a, kemudian ro'a, dia melihat, atqa lillahi minha, ada yang sesuatu lebih bernilai takwa daripada apa yang dia bersumpah dengannya, falyatit taqwa, maka hendaklah dia menuju hal ketakwaan tersebut. Ya. Kami ulangi lagi. Barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih takwa nilainya daripada sumpah yang dia lakukan, maka hendaklah dia datangi, dia ganti sesuatu yang lebih takwa tersebut. Ya. Menjurus kepada ketakwaan juga bisa disebutkan seperti itu. Maka hendaklah dia mendatangi atau memilih ketakwaan itu saja. Hadis riwayat Muslim, hadis ini disebutkan hadis yang ke-4275 di riwayat Muslim. Dan di riwayat Imam Ahmad ini hadis yang ke-18244. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wujubul iltizam at-taqwa, wajibnya berpegang teguh kepada takwa, kepada hal-hal yang mengandung ketakwaan. Ya. Jadi wajibnya kita berpegang teguh dengan ketakwaan. Ya. Kemudian berikutnya, waman azama ala fi'li ma'siyah fala yaf'alha, barang siapa yang berazam, berkeinginan, bertekad untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan, fala yaf'alha, maka janganlah dia kerjakan. Wa in kana qad aqsama ala fi'liha, walaupun dia sudah bersumpah akan melakukannya. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kalau orang sudah bertekad, berniat betul untuk melaksanakan kemaksiatan, janganlah dia lakukan, walaupun sampai tingkatan dia sudah bersumpah, demi Allah saya akan melakukan ini, misalnya satu kemaksiatan, ya, maka di situ dia harus meninggalkannya. Wala ya'ti bil ma'siyah, jadi tidak boleh dia mendatangi maksiat tersebut. Termasuk di hadis ini pula bahwa ketika seorang itu bersumpah untuk melakukan sesuatu amalan,
kemudian dia melihat ada amalan yang lain yang lebih baik daripada amalan pertama tadi, maka hendaklah dia mengganti amalan pertama yang sudah dia bersumpah dengannya menuju amalan yang baru yang lebih mengandung ketakwaan. Seperti itu. Ada yang menyebutkan juga walaupun harus dengan membayar kafarah. Karena apa? Karena dia sudah bersumpah. Tapi titik tekannya adalah bahwa ketika dia melihat ada sesuatu yang lebih mengandung ketakwaan, maka disitulah anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang pertama kali dia sudah bersumpah dengannya. Jadi mengganti sesuatu yang kurang baik dengan yang lebih baik, kalau kemudian bisa diambil salah satunya juga. Karena kadang seperti itu ya, kita besok saya seperti ini sampai bernadar bersumpah wallahi ya. Tapi ternyata ketika perjalanan dia mendapati ada yang lebih baik daripada apa yang dia sudah lakukan dengan sumpah tersebut. Maka dari hadis ini diperbolehkan seorang untuk pindah, bahkan dianjurkan. Ini hadis yang ke-72. Berikutnya hadis yang ke-73 atau hadis yang kelima dari bab takwa, dan inilah hadis yang terakhir dari bab takwa tersebut. Al-khamisu, yang kelima, an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Ini salah seorang sahabat yang walaupun mungkin tidak terlalu terkenal ya, tapi di sana juga ternyata ada kisah sehubungan dengan kehidupan beliau Abu Umamah ya. Abu Umamah Al-Bahili dikenalnya radhiyallahu anhu. Salah satu pesan yang pernah beliau sampaikan dalam satu kalimat disebutkan, iqilu wa ballighu anna ma tasma'una. Iqilu, pahamilah, wa ballighu, dan sampaikanlah, anna, dari kami, ma tasma'una, apa-apa yang kalian dengar. Ini pesan yang disampaikan oleh seorang yang dikenal dengan nama Abu Umamah kepada murid-muridnya. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan ilmu atau mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau pun menyampaikan kepada murid-muridnya. Disebutkan bahwa murid-murid beliau mayoritas dari negeri Syam. Nama beliau Sudai bin Ajlan bin Wahab bin Arib bin Wahab bin Riya bin Al-Haris bin Ma'in bin Malik bin Asur. Ini nasab beliau. Beliau dari kabilah Bahilah ya. Suatu kabilah yang dulu menempati kawasan yang cukup luas di wilayah Najd ya, di mana sekarang ibu kota Arab Saudi ya, Najd. Kemudian disebutkan bahwa Bahila aslinya itu nama seorang perempuan ya, keturunan Majhij, suatu suku besar dari negeri Yaman. Urutannya dari negeri Yaman ya. Disebutkan juga beliau salah seorang sahabat yang biasa menyemir jenggotnya dengan warna kuning ya. Beliau lahir, menurut riwayat disebutkan beliau lahir sekitar 20 tahunan sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Disebutkan juga beliau salah seorang sahabat yang pernah mengikuti pertempuran Uhud atau perang Uhud ya. Dan juga beliau salah seorang di antara sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan, baiat di bawah sebuah pohon pada masa Rasulullah SAW ketika akan masuk Mekah, lalu kemudian dilarang oleh orang-orang musyrik Mekah, yang kemudian sampailah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Kemudian setelah masa sepeninggalan Rasulullah SAW, beliau juga pernah ikut perang namanya perang Siffin, di mana beliau berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Beliau juga pernah tinggal di negeri Mesir setelah Mesir ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahwa Abu Umamah ini radhiyallahu anhu awal mulanya ketika masuk Islam, beliau mendatangi Rasulullah SAW, lalu kemudian beliau kembali kepada kaumnya. Awal mulanya sebagaimana awal beliau pergi meninggalkan kaumnya, karena beliau juga termasuk di antara orang yang dimuliakan di kaumnya. Ketika datang masih dimuliakan. Lalu tapi kemudian ketika Abu Umamah menyebutkan amanah yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, maka beliau pun dicaci oleh kaumnya. Ketika beliau pergi itu masih dalam kondisi dianggap seperti umumnya kaumnya. Nah, ketika pulang sejatinya beliau sudah masuk Islam. Nah, pada waktu itu kaumnya mengajak beliau untuk makan-makan dari bahan darah. Lalu kemudian Abu Umamah berkata kepada kaumnya, saya datang kepada kalian di sini salah satunya adalah hanya untuk melarang kalian makan makanan ini, makanan yang terbuat dari darah. Nah, pada waktu itulah akhirnya kaumnya yang tadinya memuliakannya akhirnya mencacinya, mencacinya. Bahkan diusir oleh kaumnya. Padahal awalnya dimuliakan oleh kaumnya. Dan disebutkan pada waktu itu kondisi beliau sampai merasakan susah, sudah haus, sudah lapar, kaumnya tidak mau memberikan makan dan minum, Akhirnya beliau pun tertidur. Yang disebutkan ini merupakan salah satu di antara karomah, kejadian luar biasa yang beliau dapatkan. Jadi ketika beliau tidur, beliau bermimpi didatangi oleh seseorang yang membawa sebuah nampan yang berisikan susu. Lalu kemudian beliau diberikan susu tersebut. Beliau minum susu tersebut. Setelah minum susu tersebut, rasa lapar, rasa haus hilang seketika. Dan ketika beliau bangun dan betul-betul rasa lapar dan hausnya benar-benar hilang. Ini salah satu karomah. Sehingga kemudian ketika ada salah satu di antara kaumnya merasa iba melihat teman-temannya mengucilkan, mengusir Abu Umamah, akhirnya dia memberikan ataupun memberi usulan kepada kaumnya untuk apa? Diberikan makan dan minum kepada Abu Umamah. Tapi ketika mereka mendatangi Abu Umamah, beliau sampaikan bahwa saya sudah tidak lagi lapar dan haus. Karena apa? Sudah minum susu. Dan betul ketika mereka melihat tubuh Abu Umamah, dilihat betul bahwa kondisi tubuh beliau itu bukan sebagaimana kondisi awal ketika beliau butuh makan dan minum, tapi sebaliknya. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis ini. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada'i. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sumya bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam wada'an nasa fiha. Karena dinamakan wada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dengan manusia terakhir. Beliau terus melaksanakan haji terakhir. Ini berarti setelah penaklukan kota Mekah. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, beberapa waktu berikutnya beliau haji. Itu haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa shallu khamsakum, Salatlah kalian di waktu yang sudah ditentukan, dalam hal ini 5 waktu kalian. Salatlah 5 waktu kalian. Shallu khamsakum, Kemudian jadi kerjakanlah salat 5 waktu maksudnya, salat. Kemudian wasumu syahrakum, puasalah kalian di bulan kalian, dalam hal ini adalah bulan Ramadan.
Wa addu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta-hartamu. Wa atiu umara'akum, taatilah para pemimpin kalian. Tadkhulu jannah rabbakum, niscaya kau semua akan masuk ke dalam jannahnya Tuhanmu, dalam ini jannahnya Rabb kalian. Kami ulangi lagi bahwasanya Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada, yang beliau katakan atau beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, salatlah, kerjakan salat 5 waktu kalian, puasalah kalian di bulan Ramadan, dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Wa atiu umara'akum, taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk jannah Rabb kalian. Hadis riwayat oleh At-Tirmidzi. Disebutkan hadis ini adalah hadis hasan sahih, ya. Dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah anna iltizamu hadil a'mal min taqwalillahi azza wa jalla, bahwasanya berpegang teguh pada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini merupakan bagian takwa kepada Allah azza wa jalla. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, ya, kemudian taat kepada para pemimpin kalian, itu termasuk di antara amalan-amalan yang menjadikan seorang menuju takwa Allah azza wa jalla, ya. Dan takwa Allah, takwa kepada Allah itu tariqul jannah, jalan menuju jannah, wa syurutu dukhuliha, dan merupakan syarat masuk ke dalamnya. Jadi setelah beriman, beramal soleh, ya, itu syarat seorang masuk ke dalam jannah. Wal istiqamatu fid dunya sababun najah fil akhirah. Istiqamah seorang di dunia dalam melaksanakan amalan-amalan tadi itu menjadi sebab dia mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kalau tadi kan disebutkan 1, sholat 5 waktu. Nanti kalau disebutkan berkenaan dengan isi hadis tersebut atau pesan Rasulullah tersebut, pertama pentingnya urusan takwa. Makanya beliau mengingatkannya dengan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Salah satu di antara hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk memperhatikan urusan satu ini, ya, bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau menerangkan beberapa amalan. Yang pertama beliau sebutkan tentang sholat 5 waktu. Di dalam hal ini nomor 2 dari beberapa pesan Rasulullah di khutbah tersebut menunjukkan bahwasanya sholat juga merupakan sesuatu atau perkara yang perlu sekali diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Bahkan ketika seorang itu meremehkan sholat, fahuwa siwahu adya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia akan lebih meremehkan urusan yang lainnya. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka untuk selain sholat dia akan lebih meremehkan. Jadi patokan pertama sholat, ya. Dan disebutkan juga bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau mengangkat seorang gubernur atau kepala pimpinan daerah, salah satu yang beliau perhatikan adalah sholat orang tersebut, ya. Diceritakan bahwa suatu hari beliau kebingungan untuk mencari seorang yang akan memimpin sebuah daerah, ya. Sampailah pada suatu malam, ketika beliau keliling di kota Madinah, beliau dapati ada sebuah rumah yang dari dalam rumah itu terdengar seorang yang sedang melaksanakan sholat dengan suara yang lirih sambil disertai dengan tangisan, ya. Lalu beliau minta kepada pendampingnya untuk memberi tanda rumah tersebut, dan esok hari disuruh untuk menemui Umar bin Khattab. Nah, ketika itu kemudian esok harinya betul orang tadi didatangkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau tunjuk orang tersebut untuk memimpin daerah, kalau tidak salah di Homs, di daerah Irak, ya.
Orang tadi berkata, bahasa kita mungkin saya tidak punya modal apa-apa. Ya. Tapi beliau menyampaikan bahwa modal kamu adalah pada sholat kamu yang kamu lakukan di malam hari. Dalam hal ini karena memang dekatnya seorang, salah satu yang diperhatikan adalah dari urusan sholat. Ya. Nah, termasuk juga sholat dalam hal ini adalah sholat wajib. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sholat wajib 5 waktu. Wa shollu khamsakum, sholatlah 5 waktu kalian, lakukan dengan baik. Kemudian juga perhatikan hal-hal yang bisa menguatkan seorang dalam pelaksanaan sholat tersebut ya. Makanya kemudian dalam Al-Quran pun perintah untuk pelaksanaan sholat itu menjadi hal yang sangat penting diperhatikan ya. Termasuk juga ketika seorang kepala keluarga kepada anggota keluarganya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar dengan kesabaran yang tinggi. Bukan sekedar dengan bahasa wasbiru, tapi wastabir 'alaiha. Ada yang menyebutkan kesabarannya harus lebih. Karena apa? Dalam mengajak orang untuk melaksanakan sholat bukan perkara yang mudah ya, termasuk diantaranya mengajak keluarga untuk melaksanakan atau menjaga sholat 5 waktu. Kalau disebutkan setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW ketika akan melaksanakan sholat 5 waktu, beliau keluar terlebih dahulu mendatangi rumah putri beliau berserta dengan suaminya Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, mengingatkan mereka berdua untuk melaksanakan sholat ya. Sebagai contoh dari Rasulullah kepada umatnya. Walaupun sekali lagi kita ketahui kedua orang yang didatangi Rasulullah SAW, dalam hal ini putri beliau dan menantunya, adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam jannah ya. Dan mereka semuanya memiliki keutamaan, tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin keluarga. Walaupun putrinya sudah menikah, urusan mengingatkan mereka dalam ketakwaan, salah satunya sholat, beliau lakukan ya. Jadi menyempatkan keluar terlebih dahulu untuk mengingatkan putra putrinya dan juga menantunya. Wasallu khamsakum, sholatlah 5 waktu kalian. Kemudian wasumu syahrakum, puasa Ramadan. Puasa Ramadan satu hal yang harus diperhatikan, karena ini merupakan juga salah satu di antara rukun Islam. Kemudian tunaikan zakat pada harta-harta kalian jika sudah sampai pada nisab dan haulnya. Kemudian yang berikutnya adalah wujubu ta'ah al-walah wal hukam, wajibnya taat kepada para pemimpin ya, para pemimpin dengan syarat wa syurutu ta'atihim, syarat ketaatan kepada mereka itu alla ya'muru bima fihi maksiatillahi azza wa jalla, selama mereka tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi, perintah untuk taat kepada para pemimpin dengan syarat pemimpin tersebut tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. La ta'ata lima fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ada perintah untuk taat, tapi di sisi lain juga diperhatikan perintah itu apa. Kalau selama untuk menjalankan ketaatan hendaklah dia lakukan. Tapi kalau bentuknya adalah sebuah kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. Sebagaimana nanti disebutkan dalam kisah, ada seorang yang mengetes pasukannya, seorang panglima disuruh untuk menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api ya. Tapi kemudian ada di antara mereka yang mengingatkan supaya apa? Supaya tidak mengikuti perintah tersebut, karena perintahnya adalah perintah untuk melakukan kemaksiatan. Tapi selama itu berbuah kebaikan, maka dia harus taat ya, harus taat. Sebagaimana kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika memerintahkan
warga Baghdad untuk mengumpulkan telur ya. Karena tidak ada di sana unsur kemaksiatan, akhirnya orang-orang Baghdad pun mengikuti perintah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tersebut ya. Ini ada kisah pada kisah syubhat satu telur yang kemudian menjadi sebab doa satu daerah, seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi tidak mustajab ya. Ini dikisahkan tentang kisah hadis berkenaan dengan kewajiban kita untuk memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, supaya apa? Supaya doa kita mustajab. Dan salah satu di antara bahan introspeksi diri kita semuanya ketika doa itu tidak mustajab adalah apa makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dari hal yang halal atau yang haram. Kalau sampai yang haram berarti bisa jadi itu penyebab di antara tidak mustajabnya doa kita. Ya, sebagaimana kisah satu butir telur tersebut ya. Jadi kalau dikisahkan ada satu daerah, kalau tidak salah di Baghdad, itu tidak suka dengan kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, karena tahu ini orangnya orang kejam ya. Sampai ulama pada waktu itu pun banyak yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setiap orang yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Hajjaj memimpin mereka itu didoakan oleh mereka tidak panjang umurnya. Dalam hal ini baru sebentar sudah meninggal. Dan terbukti itu. Setiap dikirimkan orang, beberapa waktu kemudian terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Terus sampai akhirnya orang yang akan diutus ke sana berikutnya menjadi takut dan enggan. Karena apa? Takut didoakan oleh warga tersebut. Akhirnya Hajjaj berpikir ya, akhirnya kemudian terlontarlah sebuah usaha yang kita bisa katakan usaha yang licik ya. Dia perintahkan warga untuk mengumpulkan telur, satu telur masing-masing kepala, dan dikumpulkan di Masjid Jami' pada waktu itu. Nah sekali lagi ini perintah yang bukan kemaksiatan, maka kemudian oleh warga Baghdad dilakukanlah perintah tersebut, dikumpulkan seluruh masing-masing dari kepala itu telur yang mereka bawa. Setelah terkumpul semuanya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi datang. Setelah melihat kondisi tersebut, dia kemudian menyampaikan kepada warga, saya tidak butuh telur kalian, silakan kalian ambil telur ini lagi. Akhirnya warga yang sudah mengumpulkan telur itu menjadi mangkel kalau bahasa kita. Lah ketika mangkel itu mereka ngambil telur tanpa memperhatikan itu telur milik siapa, satu. Atau kalaupun dia ambil, dia merasa bahwa saudaranya pun mendapatkan satu telur, alias imbas ya. Yang penting satu telur begitulah ya. Tapi ternyata dari situlah menjadi penyebab pada waktu berikutnya ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengirimkan orang ke daerah tersebut, beberapa waksa doa yang mereka munajatkan ternyata tidak makbul. Dipikir-pikir ya, mereka introspeksi, ternyata betul. Ternyata kita ini sudah dibohongi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Telur yang sudah diambil tanpa mereka sadari itu menjadi sebab doa mereka tidak mustajab berikutnya ya. Itu baru namanya baru syubhat ya, belum sampai tingkatan haram itu. Karena apa? Tadi sama-sama dapat telur, cuma telurnya itu telur yang syubhat, masih ada pertanyaan di dalamnya. Itu saja sudah mengakibatkan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak mustajab lagi. Nah, kembali kepada hadis ini sekali lagi bahwa faedah dari hadis ini yang berikutnya adalah wujubu ta'ah al-walah al-hukam, wajibnya taat kepada para pemimpin ya, dengan syarat ketaatan kepada mereka itu selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bentuknya kemaksiatan maka tidak diperkenankan. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini hadis yang terakhir dari bab takwa. Telah kita selesaikan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu babul yakin wa tawakal, bab yakin dan tawakal ya.
Mudah-mudahan di waktu kesempatan ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa mengkaji berkenaan dengan bab berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.